Sidang perkara prestasi dengan nomor 07-PDT-G-2024-PN-BPP pada hari ini Kamis 8 Februari tahun 2024 akan segera dimulai dengan agenda pembacaan duplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 07-PDT-G-2024-PN-BPP antara Alfred Wijaya sebagai penggugat, Sinta Dewi Anjarwati sebagai tergugat 1, dan Satura Yunus Manggara Dewi sebagai tergugat 2, Sekar Kusuma Febrianti SHMKN sebagai tergugat 3 pada tanggal 8 Februari 2024 ini dengan agenda pembacaan duplik dari tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk tergugat 1, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Dipersilakan untuk dibaca ya. Baik, Yang Mulia. Andi Dewi Primayanti SHMH dan rekan, duplik atas replik penggugat, Balikpapan 5 Februari 2024. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pemeriksa perkara nomor 07-PDT-G-2024-PN-BPP. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Seva Dianda Tresya SHMH dan Robi Prisma Bahri SH. Para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Andi Dewi Primayanti SHMH dan rekan. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Sinta Dewi Anjarwati. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat dalam perkara nomor 07-G-2024-PN-BPP yang diajukan pada tanggal 1 Februari 2024 oleh Alfred Wijaya melalui kuasa hukum dari kantor advokat dan konsultan hukum 1 Gusti Ketut Arwindu SHMH dan rekan, yaitu Siti Budi Kartika SHMH dan Sharon Kristina Wiratmoko SHMH. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil duplik tergugat terhadap replik penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil kecuali yang dinyatakan dengan tegas. Yang kedua, bahwa seharusnya pihak penggugat melibatkan perantara penjual yaitu saudara Darel dan Ibu Sania selaku pihak yang mengenakan dan memberitahukan tergugat 1 mengenai ruko yang dijual oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan tergugat 1 yang merupakan dari perbuatan melawan hukum dikarenakan transaksi jual beli yang terjadi antara penggugat dan tergugat 2 tidak melibatkan tergugat 1. Yang keempat, bahwa dalam perkara ini tergugat 1 tidak melakukan transaksi jual beli ruko milik penggugat melalui akta jual beli yang dilakukan oleh tergugat 2 dengan tergugat 3. Dalam hal ini tergugat 1 tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat kepada tergugat 1 tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 1, Seva Dianda Tresya SHMH dan Robi Prisma Bahri SH. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Selanjutnya untuk tergugat 2, apakah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan ya. Baik, Yang Mulia. Ana Lubis Associate, duplik atas replik penggugat, majelis hakim yang kami muliakan, rekan kuasa hukum yang kami hormati, serta panitera pengganti yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa apa yang tergugat 2 telah kemukakan pada bagian eksepsi telah tercantum mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Oleh karenanya tidak diulang lagi di sini. 2,
bahwa terduga 2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil replik kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh terduga 2 dan menurut hukum. 3. Bahwa terduga 2 menolak secara tegas seluruh dalil penggugat dalam replik karena dalam hal ini terduga 2 merupakan pembeli yang beretikat baik di mana telah membayarkan sejumlah uang kepada penggugat sebagaimana yang diperjanjikan. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas materi replik penggugat mengenai jual beli ataupun hutang piutang antara penggugat dengan tergugat 1, dikarenakan itu merupakan hubungan hukum tersendiri dan tidak ada hubungannya dengan terduga 2 selaku pembeli yang beretikat baik. Terduga 2 melakukan hubungan hukum jual beli dengan ditandatangani oleh penggugat dan ditandatangani oleh istri penggugat sebagai persetujuannya. Dalam rekonvensi 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa terduga 2 konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat rekonvensi menolak dengan tegas materi replik dan gugatan penggugat kecuali dalam hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya. 3. Bahwa terduga 2 konvensi menolak dengan tegas replik dan gugatan yang diajukan oleh tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi yang mana tidak berlandaskan hukum dan tidak relevan dan terlihat seolah-olah dibuat-buat guna untuk kepentingan pribadi tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi. Demikianlah tanggapan tergugat 2 atau duplik atas replik penggugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Balikpapan, 5 Februari 2024. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Ana M. Lubis Asosiat. Tertanda tangan, Safitri Ramadhani SHRM dan Salsabila Fahianas SHRM. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tergugat 3, majelis beri kesempatan apakah ingin mengajukan duplik atau tidak? Tidak yang mulia. Baik. Silakan menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis dan pihak penggugat. Baik yang mulia. Baik, pembacaan replik dan duplik dari para pihak sudah selesai. Saudara penggugat dan tergugat, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti dari saudara penggugat. Apakah Anda akan mengajukan bukti-bukti? Iya yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan saksi-saksi? Iya yang mulia. Untuk pihak penggugat dan tergugat, bukti saksi akan dibawa sendiri atau dibawa pengadilan dari pihak penggugat? Kami akan menghadirkan bukti saksi sendiri yang mulia. Dari pihak tergugat 1? Kami akan menghadirkan bukti saksi sendiri yang mulia. Dari pihak tergugat 2? Kami akan menghadirkan bukti saksi kami sendiri yang mulia. Dari tergugat 3? Saya tidak mengajukan barang bukti maupun saksi yang mulia. Baik, untuk pembuktian dari pihak penggugat, saudari siap tanggal kapan? 14 hari dari sekarang yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyiapkan buktinya, sidang ditunda selama 14 hari. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan 2 minggu ke depan. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 22 Februari tahun 2024 majelis. Baik, persidangan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 tanpa surat panggilan dari persidangan.